Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, khususnya segenap pimpinan pengelola Masjid Istiqlal, para ustadz, para imam Masjid Istiqlal yang saya hormati, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur, alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan sholat subuh berjamaah yang luar biasa fadilahnya, keutamaannya. Kau andaikan manusia itu tahu terhadap fadilah, keutamaan, pahala daripada sholat subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi tempat-tempat sholat berjamaah walaupun merangkak. Karena itu setiap langkah yang kita lakukan insya Allah akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita rindukan syafaatnya, yang selalu kita rindukan pertolongannya, khususnya besok di hadapan Allah, di saat tidak ada yang bisa memberi pertolongan, di saat tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang yang diberi izin oleh Allah. Dan yang pertama kali orang tersebut adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki akhir bulan Ramadan. Kalau akhir Ramadan telah tiba, maka bakatis samawat wal ard, menangislah langit dan bumi. Kenapa menangis? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena umat Nabi Muhammad telah mendapatkan musibah. Para sahabat bertanya, ayu musibatin hiya, musibah apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dhahabu Ramadan, musibah itu adalah berpulangnya bulan Ramadan. Karena itu para jemaah sekalian, kita memohon kepada Allah agar supaya ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama bulan Ramadan dimaafkan, dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, setelah kita mendengar pengajian dari para kiai, para ustadz, di mana bagaimana kita lihat fadilah atau keutamaan daripada orang yang beribadah selama bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa beribadah, berpuasa dan lain sebagainya di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Artinya para jemaah, wajar kalau kita kemudian dikatakan kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Untuk itu mari kita jaga kesucian kita ini, lahir dan batin, utamanya kesucian hati kita. Jangan sampai kita kotori lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, salasun muhlikat, ada 3 penyakit hati yang dapat merusak, yang dapat membinasakan. Yang pertama adalah syuhun muta', pelit yang diikuti. Yang nomor 2 adalah wahawa muttaba',
hawa nafsu yang tidak terkendali. Dan yang nomor 3 adalah wa i'jabul mar'i bi nafsih, ujub atau bangga terhadap dirinya sendiri. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah misalnya, itu menjelaskan apa yang dimaksud oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW tersebut. Yang pertama, penyakit yang dimaksud dengan syuhun muta', pelit yang diikuti adalah penyakit hasud. Hasud itu dia penyakit SMS gitu ya. Sedih melihat orang lain senang, susah melihat orang lain senang. Itu namanya hasud. Ini bahaya para jemaah. Jangan sampai kita memelihara sifat hasud ini. Karena iyyaka wal hasadah. Rasulullah mengingatkan, awas, waspada, jangan sampai kita punya hasud. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud ya'kulul hasanat, dapat mengikis kebaikan, kama ya'kulun narul hatab, sebagaimana api dapat menggerogoti kayu bakar. Bapak dan saudara sekalian, jangan Anda membayangkan kalau ada orang yang kita benci, kita hasud, kita iri kepada dia, lantas kita berpikir kita buang saja orang ini, kita sentil aja orang ini, kita hilangkan saja orang ini dari kehidupan kita, selesai. Tidak. Kalau kita hasud, kemudian cara pengobatannya dengan membuang orang yang kita benci itu, maka Allah akan menurunkan tiap detik, tiap menit, tiap hari orang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap hari mengangkat hamba-hambanya, mungkin dengan harta, mungkin dengan pangkat, mungkin dengan jabatan, mungkin dengan ilmu, mungkin dengan kewibawaan. Setiap hari, bahkan setiap menit, bahkan setiap detik. Kemudian orang hasud hanya mengatakan, kok ini, kok dia. Capek orang hasud itu. Ini capek, tersiksa di dunia. Wala adzabul akhirati akbar, di akhirat lebih berat, lebih besar siksaannya. Di dunia saja capek orang begini. Nah itu para jemaah sekalian, awas. Jangan kita punya penyakit hasud ini dipelihara, jangan. Terus apa obatnya Pak Kiai? Obatnya adalah SMS juga. Senang melihat orang lain senang. Jadi kalau ada tetangganya senang, ucapkan selamat. Tetangganya mengundang kepada kita, tetangga kita mengundang, ada nikahan, ada walimah, datang. Sedih melihat orang lain sedih. Kalau ada tetangga kita sedang berduka, datang. Kita ucapkan wala sungkawa, bela sungkawa, berduka. Ini para jemaah sekalian. Umat Islam tidak boleh hasud, tidak boleh. Tidak boleh iri, tidak boleh. Yang boleh ghibthah. Misalnya saya melihat bapak kaya, ahli sedekah. Kemudian saya berpikir, ya Allah pingin seperti bapak haji itu. Dia ahli ibadah, ahli sedekah, saya pingin seperti dia. Boleh itu. Dengan tanpa ada niatan, nikmat tersebut hilang kalau bisa pindah kepada dirinya. Dengan tanpa niatan itu. Ini namanya ghibthah. Kalau orang munafik, hasud. Tapi kalau orang mukmin, ghibthah. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'. Jangan kau berharap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, kita berharap, wah seperti itu kalau bisa pindah kepada saya. Jangan. Masing-masing sudah punya bagian. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, yang dimaksud penyakit hati yang harus kita waspadai adalah penyakit riya. Apa riya itu? Al-amalu li ajlin nas, beramal beribadah karena manusia. Wa tarkul amal, termasuk juga tidak beramal, tidak beribadah karena manusia.
Misalnya, kenapa kamu bersedekah? Dalam hatinya itu ada keinginan untuk dipuji, pamer. Tapi ada juga orang diajak sholat berjamaah nggak mau. Mas, sholat yuk berjamaah. Enggak ah, kenapa? Takut dibilang so alim. Kalau ada orang begini kan namanya meninggalkan ibadah karena manusia. Ini riak juga. Ingat para jemaah sekalian, jangan sampai kita beribadah tidak ikhlas. Kita diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintah oleh Allah kecuali beribadah itu ikhlas karena Allah. Kalau orang ikhlas karena Allah, insyaallah maka lillahi dama wattasalah. Barang siapa beribadah karena Allah, dama wattasalah, akan langgeng, akan abadi, dan akan berkesinambungan. Tapi sebaliknya, wa maka li ghairillah, barang siapa beribadah bukan karena Allah, in qata'a wa anfasalah, maka dia akan putus, sirna, tidak akan abadi. Kita lihat bagaimana kita datang ke para wali songo. Beliau sudah wafat, tapi amalnya terus berjalan. Kita yang masih hidup masih ziarah kepada para aulia, kepada orang solihin. Tidak putus, bahkan mereka mampu memberi makan kepada orang sekitarnya. Banyak orang jualan itu, hidup daripada makam-makam itu. Karena apa mereka sedemikian rupa bersambung ibadahnya, amalnya? Walaupun sudah wafat masih diziarahi, walaupun sudah wafat masih difatihain. Karena rahasianya mereka ibadah karena Allah. Sudahlah, mohon maaf, ini peringatan kepada saya. Kalau saya beribadah karena manusia, ingin dipuji, ingin masyhur, ingin terkenal, ingin sanjungan, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Kok bisa Pak Kiai? Iya, karena ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, kepuasan manusia tidak akan bisa kita dapat. Kadang-kadang kita bersedekah, inginnya bagaimana sekiranya dia buta, punya hutang budi. Inginnya bagaimana dia itu merasa hutang budi kepada saya. Terima kasihlah. Tiba-tiba dia bukan berterima kasih, justru kok cuma dikasih sedikit. Kita ingin dipuji, nggak ada pujian. Malah kita dibilang, apa itu? Ustaz, apa itu? Capek nggak? Kecewa kita. Jadi jangan berharap lah. Apalagi kalau cuma berharap manusia, setelah itu tidak dipuji, dan setelah itu dia itu habis. Itu saya dipesan oleh kiai saya, kalau kamu bikin pesantren, majelis taklim, berjuanglah, jangan ya niat karena sebelah. Gitu. Kenapa kamu bikin pesantren? Ya sebelah bikin pesantren, muka. Kenapa kamu bikin majelis taklim? Ya sebelah bikin majelis taklim, saya nggak mau kalah. Orang begini mungkin ada motivasi, dia bisa semangat, tetapi tidak akan kekal. Tidak akan kekal. Kenapa? Kalau tetangganya yang dimaksud itu tidur, dia ikut tidur. Kalau tetangganya selesai dia berhenti. Itulah rahasianya para jemaah sekalian. Ikhlas itu akan menghantarkan kepada keabadian. Besok di akhirat para jemaah, semua di antara kita ini berebutan pingin masuk surga. Yang ahli ibadah, yang ahli Quran, yang ahli sedekah, termasuk orang yang mati syahid, pingin masuk surga. Ditanya sama Allah, mau kemana? Pingin masuk surga ya Allah. Apa ibadahmu? Istashhadtu fi sabilik, saya mati di jalanmu. Apa katanya Allah? Bohong. Bohong kamu itu. Wal aradta ayyuqala syuja', kamu pingin disebut pemberani. Udah namamu disebut pahlawan, disebut pemberani di dunia. Mana pahalanya ya Allah? Enggak ada. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Gigit jari para jemaah. Nah itu kalau imam di sini doa, kalau sholat witir itu, wala tadrib biha wujuhana, ya Allah, jangan sampai kau lemparkan lagi ibadah itu ya Allah kepada wajahku.
Allah bilang nggak butuh aku. Bohong kamu. Allah la ilaha illallah. Yang terakhir para jemaah sekalian, penyakit hati yang harus kita hindari adalah penyakit ujub. Ujub itu merasa dirinya bersih, orang lain kotor. Merasa dirinya suci, orang lain kotor. Sehingga bergemuruh di dalam hatinya, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Awas. Jangan sampai ada perasaan saya lebih baik daripada bapak. Atau sebaliknya bapak merasa lebih baik daripada saya. Jangan. Umat Islam nggak diajarin semacam itu oleh Sayyidina Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita tawadhu, rendah hati. Artinya apa? Kuna indallah khairan nas. Jadilah kau menurut Allah orang yang paling baik. Silakan ibadah yang banyak, yang rajin. Tapi pegang hatimu, wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah menurut dirimu orang yang paling banyak dosa. Orang yang paling hina. Jadi walaupun kualitas kita hebat, tapi tetap kita rendah hati. Sehingga kalau kita bertemu dengan siapapun, anak kecil, kamu yang lebih baik. Kenapa? Maklum dosamu sedikit. Ketemu bapak yang lebih tua, bapak yang lebih baik. Kenapa? Ya maklum bapak itu ibadahnya lebih banyak, umurnya lebih tua dari saya. Ketemu sama orang bodoh, kita katakan kamu yang lebih baik. Kenapa? Maklum kamu berbuat dosa. Kamu nggak punya ilmu, nggak tahu, nggak ngerti soal agama, wajar. Ketemu sama orang alim, kiai, ulama, kiai yang lebih baik. Kenapa? Kiai ilmunya banyak. Penting ini, sikap ini untuk dikembangkan. Dan saudara-saudara sekalian, yakinlah, tidak bakalan kalau saya menghormat kepada orang lain, derajat kekiaian, keustatan saya berkurang. Tidak. Saya hormat kepada mertua, saya hormat kepada guru, saya hormat kepada kiai saya hormat kepada bapak. Berkurang kemuliaan saya, berkurang keulamaannya? Tidak, bal rafa'ahullah. Saya pernah melihat video singkat tapi ya, Habib Umar bin Hafid Yaman. Beliau itu kalau disalamin sama santrinya atau jamaahnya, balik beliau itu mencium balik. Coba itu, ulama besar. Ulama besar, bagaimana beliau itu? Rasulullah pernah satu ketika minta kepada sahabat, sahabat tolong ambilkan bekas air wudhu. Para sahabat itu wudhu, setelah itu diminta oleh Rasulullah untuk diminum, untuk diusapkan ke wajahnya. Apa kata Sayyidina Rasulullah, sabda beliau, saya narju, saya berharap barakata aidil mu'minin muslimin. Saya berharap mendapat berkah dari bekas wudhu orang mukmin. Nah itu para jemaah sekalian, ini penting untuk dijadikan ilmu bersama-sama kita, sehingga nanti hati kita menjadi hati yang bersih, qalbun salim, sehingga ibadah kita selama bulan Ramadan ini berbekas kepada perilaku kita dalam sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.